Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan atau memberikan pemaparan tentang Tableau. Jadi langsung saja untuk menghemat waktu. Jadi sebelum kita melakukan visualisasi data pada Tableau, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya Tableau itu. Nah, secara sederhananya, Tableau ini merupakan sebuah tools atau sebuah platform untuk membuat visualisasi data agar lebih efektif, mudah dibaca, dan mudah dianalisa. Nah, jadi visualisasi yang dilakukan itu berupa mengubah data tabel yang masih kaku atau berantakan itu agar dapat disajikan dalam bentuk grafik, diagram, geomapping, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya dirubah menjadi grafik tersebut agar data tersebut dapat dibaca dan dapat dianalisis dengan lebih mudah ketimbang dari data acak yang masih berupa tabel, apalagi datanya masih ribuan. Nah, jadi manfaat Tableau ini sangat banyak, terutama untuk big data juga. Tapi secara umumnya itu atau secara intinya itu untuk melakukan visualisasi data yang begitu banyak pada big data. Nah, dengan Tableau itu dapat dengan mudah diolah atau dipilah, kemudian disajikan dalam bentuk grafik agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Nah, di dalam Tableau ini ada begitu banyak file yang dapat diterima atau dapat dibaca agar bisa dianalisa. Di sini ada Microsoft Excel, Text, JSON, Microsoft Access, PDF, dan lain sebagainya. Nah, pada contoh kali ini itu kita akan menggunakan data Microsoft Excel yang dalam bentuk CSV seperti ini. Nah, kebetulan data yang akan kita olah ini adalah data Netflix yang diambil dari Kaggle. Nah, seperti ini. Begitu banyak tabel-tabel. Nah, ini yang akan kita visualisasikan agar lebih mudah untuk kita baca. Nah, langsung saja. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin menampilkan movie or TV show di seluruh dunia. Jadi acara TV apa saja atau film apa saja yang ada di Netflix yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kita akan mengelompokkannya dalam bentuk rating atau judul dari masing-masing setiap negara. Nah, untuk cara yang pertama itu kita masukkan longitude ini di kolom dan juga latitude ini kita taruh di baris. Nah, karena kita ingin menampilkannya dalam bentuk map, jadi kita menggunakan longitude dan latitude ini. Kemudian kita masukkan country kita masukkan ke details. Nah, seperti ini. Nah, kita coba pindah pakai yang ini saja. Nah, seperti ini. Jadi ini supaya kita bisa mengetahui nama-nama negaranya di belahan sana seperti ini. Negara-negara yang tersebar Netflix. Kemudian kita masukkan title-nya di color all member supaya semua masuk. Tunggu sebentar dan nah seperti ini. Jadi untuk judul-judulnya kita bisa lihat di setiap negara seperti ini, tapi agar lebih mudah dibaca lagi kita kelompokkan, kita measure dia dalam bentuk count agar bisa dihitung di setiap negara. Seperti ini contohnya. Di Rusia ada 15 judul untuk Netflix. Nah, jadi di sini itu sistemnya pada tampilan data ini
Semakin gelap warnanya itu semakin banyak jumlah judul yang ada di sana. Seperti ini misalkan di United States ada 2000 lebih. Kemudian di sini juga masih sambungannya. Kemudian di Rusia ada 15 judul. Kita lihat di Indonesia ada 79, ternyata lumayan. Nah, jika ingin merubah backgroundnya, misalnya kita bisa ke map, kemudian background maps, kita pindah ke dark, seperti ini. Untuk merubah warnanya, atau mungkin ingin merubah warna petanya itu, kita bisa ke edit color, kita ganti, misalkan mau ganti ke warna merah. Ya tinggal apply, nah seperti ini. Jadi warna merah. Nah, misalkan kita mau bikin yang baru lagi, bikin visualisasi yang baru, kita tinggal bikin worksheet yang baru lagi. Misalkan kita ingin menampilkan top 10 direktor yang memegang atau bertanggung jawab atas sebuah film atau acara TV pada Netflix gitu. Kita akan filter top 10-nya. Jadi karena kita akan menampilkan top 10 dari director, otomatis director kita pakai. Director kita taruh di kolom all member, kemudian title, judul yang ditanggung jawab oleh director tersebut kita masukkan ke baris all member juga. Nah, terus karena kita mau mencari top 10, otomatis kita masuk ke filter di sini. Sebelum itu kita masukkan director lagi ke filter sini. Nah, kemudian kita ke top by field. Nah, karena kita mencari top 10 berarti sudah benar top 10 di sini. Kemudian kita apply. Oke. Nah, kemudian untuk title-nya ini kita bisa count supaya bisa terhitung berapa banyak judulnya. Nah, mungkin visualisasinya kita bisa ganti ke yang bubble. Nah, ternyata untuk yang paling banyak judul itu ternyata nama direkturnya tidak tercantum. Nah, karena kita mencari yang ada sutradaranya, jadi ini mungkin kita bisa hapus saja. Nah, untuk menghapusnya itu kita bisa klik kanan, kemudian kita mana dia, kita exclude saja. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu di sini untuk direkturnya Rajiv Cilaka, terus ada 19 judul di sini paling banyak. Kemudian diikuti Raul Combs dan Suter itu 18. Kemudian ada Suhas Kadaf, ada 16 title ternyata di sini. Kemudian misalkan kita ingin melihat jumlah title berdasarkan ratingnya, kita bisa masukkan rating ke dalam kolom dan title ke dalam baris. Setelah itu kita bisa count barisnya untuk mendapatkan jumlah pastinya. Di sini kita bisa melihat bahwa rating paling tinggi itu adalah rating dari TVMA dengan 3.207 judul acara, dan disusul dengan rating TV 14 dengan jumlah 2.160, sedangkan rating UR memiliki rating terendah dengan 3 judul. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui jumlah movie atau acara TV per tahun, peningkatannya seperti apa, kita bisa memasukkan title ini, kita masukkan ke kolom, kemudian atau member, oke. Terus kita butuh type rilis year supaya kita tahu tahun berapa rilisnya. Kemudian untuk tipenya, type kita masukkan ke baris juga. Nah, seperti ini kita count untuk title-nya, untuk kita tahu jumlah pastinya berapa. Nah, seperti ini.
Kemudian kita bisa masukkan title lagi ke label seperti ini, kita count lagi. Nah, kita pilih visualisasinya yang lebih cocok, misalkan yang kotak-kotak ini. Nah, jadi seperti ini, dia terbagi dua. Sebelah kiri ada untuk movie-nya, sebelah kanan ada untuk tampilan TV show. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang paling banyak itu tahun 2017 dengan total 776 judul untuk movie. Kemudian ada 2018 juga, ternyata sama. 2017 sama 2018 itu sama. Nah, jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, semakin gelap warnanya maka jumlahnya semakin besar, dan semakin muda warnanya maka akan semakin kecil untuk jumlahnya. Nah, contohnya di sini untuk movie yang paling kecil itu tahun 1966. Hanya ada satu judul. Kemudian untuk TV show itu dikuasai oleh 2020 dan 2019. Nah, jadi TV show pada tahun 2020 itu totalnya ada 436 title untuk TV show yang ada di Netflix. Nah, diikuti dengan tahun 2019 ada 397 title. Kemudian 2018 ternyata lebih banyak 2018 daripada 2019. Benar, ternyata TV show 2019 lebih besar, kemudian 2018 ada 380 dibandingkan 2019 itu 397. Nah, untuk yang paling kecil di sini kita bisa sorot ternyata tahun 1991. Tahun 1991 untuk TV show yang ada di Netflix itu cuma ada satu title dalam satu tahun tersebut. Menarik. Nah, selanjutnya, misalkan kita ingin mengetahui jumlah dari movies dan TV show-nya, kita bisa memasukkan title ke teks. Kemudian kita count. Selanjutnya, kita masukkan type ke filter dan centang movie. Kemudian ganti tulisan sheet menjadi movie, karena kita ingin mengetahui total movie yang ada pada data ini dengan total 6.131 film. Kemudian untuk mengetahui total TV shows atau acara TV-nya, kita bisa duplikat sheet ini menjadi edit filternya. Ganti centang yang tadi ada di movies, kemudian centang untuk TV shows-nya. Terakhir, ganti judulnya menjadi TV shows. Untuk acara TV-nya, kita bisa lihat terdapat total 2.676 acara TV, dan ternyata dibandingkan jumlah film atau movies-nya, acara TV hampir 3 kali lipat lebih sedikit daripada jumlah filmnya. Nah, yang terakhir misalkan kita ingin membuat sebuah dashboard untuk menyatukan semua visualisasi data yang telah kita bikin tadi. Itu kan tadi terpisah berdasarkan worksheet ya. Jadi misalkan kita ingin menampilkan semuanya dalam satu sheet, atau bisa dibilang kita membuat sebuah dashboard. Contohnya di sini kita akan membuat dashboard sederhananya. Jadi caranya kita bisa klik dashboard di sini, kemudian new dashboard. Nah, di sini sudah keluar. Selanjutnya kita bisa sesuaikan ukurannya. Jadi kita sesuaikan ukurannya di layout. Maksudnya di sini size ini kita tambah lebarnya. Kita maksimalkan saja untuk lebarnya. Nah, untuk memasukkan sheetnya itu kita tinggal drag and drop saja. Visualisasi yang telah kita bikin tadi kan ada di sheet pertama, misalkan ini kita masukkan. Nah, ini mungkin tidak perlu. Nah, kita besar ukurannya seperti ini. Nah, kemudian tadi ada di sheet 2 juga, kita bisa taruh di sini mungkin. Nah, ini kita hapus saja untuk menghemat ruang. Besar ukurannya. Jadi untuk membuat dashboard ini
sesuai kreativitas kita seperti ini. Jadi ini hanya contoh sederhana saja. Kemudian tadi ada di sheet 6 juga. Sheet 6, nah ini dia. Sesuaikan ukurannya seperti ini. Terus ada sedikit 8 seperti ini. Kita hapus saja. Sheet 8 kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Misalkan ya. Menutupi. Misalkan seperti tempatnya terlalu makan tempat ini, taruh di sini saja. Yang kita taruh di atas ini. Kecilkan. Nah begini. Nah contohnya seperti ini. Kemudian tadi ada di 11. Nah, untuk total movie tadi taruh di sini, movie totalnya segini, kemudian TV show totalnya segini. Nah seperti ini. Kira-kira begini untuk tampilan. Jika kita ingin membuat dashboard ini, hanya dasarnya saja atau paling sederhananya seperti ini untuk menggabungkan semua visualisasi data di setiap sheetnya. Jadi jika ingin menggabungkan semuanya dalam satu sheet atau satu tempat, jadinya seperti ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.